Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hari ini saya akan bicara tentang hal yang santai saja, mengenai teman-teman yang ada ketertarikan untuk menguasai bahasa Arab, baik itu bisa membaca teks bahasa Arab ataupun berbicara dalam bahasa Arab. Cuman sampai saat ini belum menemukan cara yang pas, bagaimana belajar cepat bahasa Arab ya. Bagaimana kita belajar yang efektif sehingga kita cepat dalam menguasai bahasa Arab. Yang akan saya sampaikan ini sebenarnya adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena dulu saya juga ada kesulitan di awal-awal belajar bahasa Arab. Sehingga mungkin apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi inspirasi ataupun masukan bagi teman-teman yang sampai saat ini ingin belajar bahasa Arab atau ingin pandai dalam bahasa Arab cuman belum tahu strateginya bagaimana. Baik, yang pertama, ini penting untuk kita kita kemudian pahami bersama bahwasanya sekarang media belajar bahasa Arab itu sudah lebih mudah daripada zaman saya ketika dulu belajar, ketika saya masih SMA, ketika saya masih di aliyah. Karena hampir semua teman-teman sekarang sudah memegang Android dan internet tersedia begitu. Artinya hampir semuanya sudah bisa mengakses internet. Nah, ini salah satu keuntungan yang saya dulu tidak bisa mengaksesnya. Artinya apa? Belajar bahasa itu memerlukan, eee eee terekspos dengan bahasa Arab sebanyak mungkin. Anda harus mendengarkan bahasa Arab sebanyak mungkin, Anda harus, misalkan berinteraksi dengan bahasa Arab itu sebanyak mungkin. Interaksi yang paling mudah sebenarnya adalah dengan mendengarkan ya, mendengarkan bahasa Arab. Tetapi ini untuk pemula tentunya mendengarkan yang sesuai dengan pemula ya. Karena sekarang untuk mendengarkan bahasa Arab itu sudah tidak susah lagi, Anda cukup misalkan di YouTube, Anda bisa mendengarkan channel Al Jazeera misalkan, itu berita yang ada, yang kemudian bahkan ada live streaming-nya ya, Anda bisa mendengarkannya secara langsung gitu ya dari Al Jazeera itu. Dan juga banyak sekali sudah konten-konten kreator yang membuat, pembelajaran bahasa Arab sehingga memudahkan baik itu yang native speaker ataupun yang orang Indonesia. Yang native speaker kebanyakan mereka mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Ada sebagian juga beberapa channel yang mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Sehingga teman-teman yang sudah punya background bahasa Inggris itu mudah untuk belajar bahasa Arab. Nah, jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita, selalu, eee terekspos dengan bahasa Arab begitu ya, terutama melalui jalur pendengaran ya, karena bahasa itu dari pendengaran. Yang kedua, itu teknik yang kemudian umum ya, yang penting kita mendengarkan saja, lama-lama karena kita terbiasa dan sedikit-sedikit belajar tentang kosakatanya kita akan paham. Yang kedua yang penting juga adalah bagaimana teman-teman belajar tentang, mufradat ataupun vocabulary ya, dalam bahasa Arab. Dan Eee, tentunya dari hal-hal yang sederhana ya, tentunya bagi seorang pemula, Anda akan belajar misalkan tentang bahasa Arabnya rumah, itu adalah bait, atau bahasa Arabnya mobil, itu adalah sayyarah, jalan itu adalah thoriq, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita bahasa ini tidak kita pelajari dari tulisannya terlebih dahulu. Tapi yang paling penting adalah dari kita mendengar ya, kita mendengarnya lalu lalu kita menirukannya. Misalkan, "Adhabu ilal madrasah." Saya pergi ke sekolah. Adhabu saya pergi,
ilal madrasah, ke sekolah. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi tapi itu perlu continue ya, continue sehingga nanti Anda akan terekspos dengan bahasa Arab yang banyak, otak Anda akan menyimpan vocabulary itu, kosakata-kosakata itu sehingga Anda kemudian juga terlatih. Jadi diucapkan juga ketika Anda mendengar misalkan, eee, "Sa'adhab ilal bait", saya akan pergi ke rumah misalkan, Anda ucapkan. Karena dalam pengucapan itu, otot-otot kita juga terlatih untuk mengucapkannya dalam bahasa Arab. Jadi mendengarkan dan mengucapkan. Itu adalah teknik yang paling simpel ya. Jadi jangan langsung Anda kemudian membuka sebuah kitab, tidak ada harokatnya, kemudian coba Anda baca, itu akan sulit sekali bagi pemula. Tetapi itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah di level yang sudah advance, yang sudah lebih tinggi ya. Jadi untuk pemula, perbanyak mendengar, mencari konten-konten yang kemudian belajar bahasa Arab secara percakapan, karena percakapan ini yang kita gunakan. Nah, kalau Anda sudah percakapan ini sudah banyak kosakata yang Anda pelajari, maka juga nanti Anda akan belajar sedikit-sedikit membaca. Tentunya membaca ini memilih beberapa buku-buku yang sudah ada harokatnya dan, yang mudah, eee, kosakatanya, begitu ya. Dan beberapa konten kreator dalam pembelajaran bahasa Arab ini sudah memberikan kita beberapa info tentang buku-buku yang mudah bagi orang yang baru belajar bahasa Arab. Ada sebuah channel yang bernama, Learn Arabic with Khosu ya, beliau itu orang Dagestan, orang Rusia, dan punya channel di YouTube, dan itu saya kira perlu Anda untuk pertimbangkan untuk dilihat karena banyak sekali tips-tips belajar bahasa Arab di sana dan cara pembelajarannya juga bagus, begitu. Kemudian begitu, terus begitu ya, hingga Anda kemudian, banyak menghafal, kosakata, kemudian bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang simpel, misalkan uridu, masalan uridu an akula, misalkan saya ingin makan roti, uridu an akulal khubza, misalkan. Sesimpel itu ya. Jadi itu dibiasakan, nanti baru setelah Anda mempunyai kemampuan sedikit dalam memahami bahasa Arab, kemampuan dalam berbicara hal-hal yang simpel, bilang na'am, bilang la, dan lain-lain, baru Anda kemudian belajar tentang Nahwu ya, nahwu itu terakhir sekali, nahwu dan shorof tentunya. Nah itu terakhir untuk kemudian lebih memantapkan lagi apa yang sudah Anda pelajari baik dari mufradat ataupun dari kemampuan Anda dalam berbicara. Tapi ini saya sarankan untuk belajar di akhir ya, belajar di akhir setelah Anda banyak kemudian terekspos oleh bahasa Arab, baik itu dalam ketika Anda mendengar percakapan bahasa Arab, Anda membaca buku-buku yang berharokat ya, jangan cari buku yang tidak ada harokatnya. Cari yang ada harokatnya yang Anda mudah memahaminya. Nah, dengan teknik ini tentunya ini, dilakukan dalam jangka waktu yang lama, 1 tahun, 2 tahun begitu, tapi ada hasilnya nanti. Tentunya ini bisa menjadi sedikit lebih cepat apabila Anda lebih sering, misalkan Anda mendengarkan konten berbahasa Arab sehari bisa 2 jam, atau itu maka lebih cepat Anda, terekspos dengan bahasa Arab dan lebih cepat Anda menguasai bahasa itu. Nah, jadi ini, tips dari saya, mudah-mudahan, bisa dilaksanakan karena sampai sekarang saya juga melaksanakan ini, terutama begini ya, apabila yang Anda lihat itu adalah sesuatu yang Anda senangi, itu lebih powerful lagi. Anda suka misalkan sepak bola, maka konten yang Anda lihat adalah konten, berbahasa Arab tapi sepak bola begitu. Yang suka masak, misalkan masak tetapi berbahasa Arab, begitu ya. Dan tapi itu tentunya bagi nanti yang sudah sampai di tataran menengah, ya, sudah intermediate begitu ya. Baik, ini sekedar sharing, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menguasai bahasa Arab. Kita sampaikan lagi tips-tips berikutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.